Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Fasal ini menjelaskan tentang masalah istinja. Istinja seperti yang saya tadi bilang adalah membersihkan sisa kotoran yang ada di bagian kubul ataupun tubur, itu namanya istinja. Ya. Menjelaskan tentang istinja dan adabi qadhil hajat. Etika orang melakukan qadhil hajat. Qadhil hajat itu bahasa halusnya bagi orang yang berak. Ya, qadhil hajat. Artinya orang yang mendatangkan hajat, qadhil hajat. Wal istinja'u wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu faka'annal mustanji yaqta'u bihil adha an nafsihi. Itu di Fathul Qaribnya itu ya, disimak. Istinja itu diambil dari kata najautu asyai'a, yang artinya adalah kotok tuhu, saya memutus sesuatu. Artinya istinja itu adalah memutus, ya. Faka'annal mustanji, maka seakan-akan orang yang melakukan istinja itu yaqta'u bihil adha, dia memutus kotoran dari dirinya. Ya. Istinja diambil dari kata najautus syai'a, artinya saya memutus sesuatu. Berarti istinja bermakna memutus kotoran dari dirinya. Hanya dinamakan istinja, memutus kotoran. Wajibun min khurujil bauli wal ghaiti. Hukumnya wajib sebab, ya, ini kan kalau sudah masuk makna murad begitu jadinya. Kalau tadi kan sekilas saja istinja wajib dari kencing dan tinja. Nah, lebih jauh dari itu makna muradnya adalah istinja hukumnya wajib sebab, nah, gitu. Sebab keluarnya kencing dan berak. Tinja toh bahasa halusnya toh? Hah? Tinja toh? Benar. Hukumnya istinja wajib sebab keluarnya kencing dan tinja. Bil ma'i awil hajari. Baik pakai air ataupun pakai batu. Kalau bukan air, bukan batu, bagaimana Ustadz? Bisa nggak dibuat istinja? Bisa. Itu dia. Wa ma fi maknahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Setiap sesuatu yang semakna dengan hajar, satu arti, satu karakter dengan batu. Karakternya batu apa? Jamid, padat ya. Terus tohirin, suci. 1, 2, 3, qali'in, ada daya bisa mengangkat. Qali itu ada daya bisa mengangkat kotoran. Ghairi muhtaram, tidak dimuliakan. Itu 4 itu. Yang semakna dengan batu. Wa ma fi maknahu.
Saya contohkan kayu misalkan. Kayu bisa nggak dibuat istinja? Dibuat alat untuk menghilangkan najis yang tersisa di bagian kubul ataupun tubur. Kayu yang sudah kering begitu bisa kering, baru yang penting bisa mengangkat ya, yang penting bisa mengangkat kotorannya yang ada. Kain bisa nggak? Bisa ya. Kain itu yang penting bukan yang licin banget itu kainnya ya, kayak kain levis gitu yang dipakai itu dibuat istinja bisa. Yang penting bendanya itu padat satu ya, tidak encer, tidak cair barangnya itu ya. Terus yang kedua suci, yang ketiga dia mampu menghilangkan bekas kotoran atau najis yang ada di kubul ataupun tubur. Yang terakhir tidak dimuliakan. Kalau dimuliakan tidak boleh. Maksudnya sesuatu yang dimuliakan. Kayak batu permata misalnya. Permata itu kan batu-batu mulia. Atau akik lah, batu akik. Mau dipakai istinja jangan. Apalagi ya. Apalah yang muhtaram-muhtaram itu yang nggak layak untuk dijadikan istinja. Jadi istinja itu bisa dengan air, bisa dengan bisa juga dengan yang semakna dengan apa saja, yaitu tadi kullu jamidin qali'in tohirin, terus tidak dimuliakan. Tuh. Setiap benda padat, suci, mampu menghilangkan najisnya, ya, tidak dimuliakan. Lanjut. Walakinil afdalu ayyastanjiya awalan bil ahjari summa yatbi'uha saniyan bil ma'i. Cuman yang lebih afdal, meskipun tadi dikatakan yang kita bisa memilih antara air dan batu atau yang semakna dengan batu, di sini ada yang lebih afdal, yaitu berlakukan istinja diawali dengan batu kemudian disusul dengan air. Summa yatbi'uha saniyan bil ma', disusul dengan air untuk yang kedua kalinya. Tuh lebih afdal begitu. Wal wajibu salasu masahatin walau bi salasati atrofi hajarin wahidin. Nah, kewajibannya itu adalah 3 usapan meskipun satu batu tapi ada 3 ujungnya. Ya, meskipun batunya satu tapi ujungnya ada 3. Nah, maksudnya bukan segitiga lah ya, maksudnya agak bundar tapi ada sisi-sisinya, sisi 1, sisi 2, sisi 3. Itu meskipun satu batu, yang penting 3 kali usapan. Kewajibannya itu 3 kali usapan. Kalau kurang dari itu berarti masih belum dikatakan suci. Oh ya, karena kewajibannya itu salasu
masahatin, minimal itu. Kalau belum bersih ya sudah 3 kali tapi belum bersih, ya terus sampai bersih. Belum pernah ya istinja pakai batu ya? Hah? Siapa sudah? Ya kalau neng Salwa ya kan masih kecil ya, diceboi Umi. Kalau yang sudah besar kalau yang hidup di kampung itu sering begitu biasanya. Satu sudah mungkin airnya sulit, terus itu pertanyaan kalau pakai daun boleh apa enggak. Daun itu tidak punya karakteran yang Salwa, tidak punya karakter kolik, tidak bisa mengangkat karena licin dia. Jadi yang licin-licin meskipun padat artinya bukan encer, bukan cair. Tapi kalau licin dia tidak punya daya angkat kotoran. Nggak bisa. Kalau basah sudah bukan tidak tidak jamin kalau basah istilahnya. Paham ya? Kalau tisu kering enggak apa-apa. Tisu kering. Dia mampu itu. Punya daya kolik, punya daya angkat kotor. Kalau yang tisu basah meskipun punya daya angkat kotor, tapi dia tidak jamit. Jadi ada satu syarat yang dilewati kalau tisu basah. Ya enggak? Dia kan basah. Jamit itu kering, padat. Kalau daun tadi dia masuk pada kategori jamit ya, pada kategori padat, tapi dia tidak masuk dalam kategori kolik. Syarat berikutnya kan jamit, tohir, kolik, ghairu muhtaram. Tidak punya daya angkat, licin, malah menyebar kemana-mana nanti ya kalau gimana. Loh, lanjut. Wa yajuzu ayyaqtasira al-mustanji 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin yungki bihinnal mahall in hasalal inqa'u biha wa illa zada 'alaiha hatta yungkiya wa yusannu ba'da dzalika at-taslis. Itu ya. Orang yang melakukan istinja diperbolehkan untuk meringkas, maksudnya memilih alal ma' au ala salasati ahjarin. Boleh memilih antara air ataupun 3 batu. Ada air, ada batu, bisa kita pilih salah satunya. Mau istinja pakai air atau mau istinja pakai batu. Bebas. Bisa menggunakan batu sampai bersih tempat itu. Sampai bersih. Kalau misalkan kubul, kita habis kencing, ya sampai bersih. Terus kalau dubur, ya nanti kotoran yang tersisa di anus itu sampai bersih. Salah satu ahjarin itu minimal ya. In hasala al-inqa, jika sudah bersih kotoran yang ada di dubur ataupun kubul, ya sudah cukup. Tapi kalau belum bersih, ya terus dilakukan sampai kapan? Hatta yungkiya, sampai bersih.
Wa yusannu ba'da dzalika taslis, dan disunahkan setelah bersih diulangi sampai 3 kali. Jadi setelah bersih, nah, diulangi lagi sampai 3 kali. Begitu. Ini bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan, maksudnya teman-teman, adik-adik kalau pas lagi di mana begitu kan, kesulitan tidak ada air, ada di gunung kah, lagi panen cengkeh kan, atau bagaimana, itu kalau qadil hajah jangan dibiarkan begitu saja tanpa istinja kalau memungkinkan kalau memungkinkan istinja, cari batu, sesuaikan batunya ini sudah masuk dalam kategori alat istinja atau tidak. Alatnya tadi itu kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaram. Nah, kalau batunya agak renggang-renggang kan dia juga tidak mampu untuk mengangkat kotorannya. Cari yang padat, diperkirakan lah, kira-kira bersih nggak pakai ini begitu. Terus fa idza arada al-iktisaru ala ahadihima fal ma'u afdalu. Kalau kita ingin meringkas, maka airlah yang lebih utama untuk dipilih. Salah satu misalkan kita memilih mana ini yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah A. Li'annahu yuzilu ainan najasati wa asariha. Karena yang namanya air itu bisa menghilangkan ainnya najis dan bekas-bekasnya najis. Kalau batu itu tidak sepenuhnya hilang. Masih akan ada sisa-sisa. Enggak, di sini kita cuman bisa memilih antara pakai air atau pakai batu. Boleh. Cuman kan dibilang yang lebih afdol habis pakai batu disusul dengan air, dibilas dengan air. Bukan boleh afdol. Afdol itu ada nilai lebih, neng salwa ya. Afdol itu namanya unggul. Afdol. Paham ya? Paham? Jadi tidak ada keharusan, bisa kita memilih baik pakai batu saja atau air saja. Cuman yang lebih afdol batu dulu, bisa disusul dengan air. Tapi kalau suruh memilih di antara keduanya mana yang lebih utama, ya lebih utama air. Ini alasannya li'annahu yuzilu ainan najasat wa asariha. Karena air itu mampu menghilangkan benda najisnya dan bekas najisnya. Ainnya najis. Paham ya? Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajar. Sekarang syarat orang istinja bisa dikatakan cukup dengan menggunakan hajar itu bagaimana? Dengan menggunakan batu. Ada syaratnya. Yang pertama, alla yajifal khariju an najasu. Yang pertama, najis yang keluar itu belum sampai Kalau berak jam 6 pagi, dibiarin sampai jam 7 pagi, 1 jam, kira-kira kering nggak itu? Kering. Berarti sudah tidak bisa lagi istinja pakai Syaratnya itu, jangan sampai kering.
Artinya kalau kita paksakan istinja pakai batu, di sana tidak akan mengangkat najisnya. Begitu. Paham? Mantap. Wala yantakilu an mahalli khurujihi. Yang kedua, najis tersebut tidak berpindah dari tempat keluarnya. Paham? Najis itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Saya contohkan begini. Ini dubur, anus, ya. Anus nih, lubang dubur namanya anus. Kalau berak, kalau qodil haja, itu kan setelahnya akan menciut, ya begitu ya. Nah, pasti di sini nih yang namanya area kotorannya. Nih, di sekitar anus ini. Kalau belepotan kemana-mana, mencret ya begitu ya, itu tidak bisa istinja pakai gugur berarti. Tidak boleh pakai batu lagi, harus pakai air. Paham ya? Syarat yang kedua, wala yantakilu an mahalli khuruji. Najisnya tidak keluar dari area dubur itu. Dah. Yang ketiga, wala yatra'u alaihi najasun akhar ajnabiyun anhu. Yang keempat, yang ketiga apa yang keempat? Yang ketiga tidak boleh ada najis lain yang baru datang mengenai najis yang akan kita hilangkan itu. Wala yatra'a alaihi najasun akhar ajnabi. Ya contohkan lagi. Ini tadi ya, ini contohnya yang mencret ya, nggak boleh nih. Nggak boleh pakai hajar, nggak boleh pakai batu. Ini nih kotorannya yang akan kita angkat. Ini lubang anus ya, anus. Ini kotoran yang ada di sekitar anus yang akan kita angkat najisnya dengan pakai batu. Nah, tapi syarat yang terakhir, ini najis tidak boleh bercampur dengan atau terkena dengan najis lain yang selain najis ini. Misalkan kencing ya, kencing ternyata mengenai pada ini, pada yang sisanya yang di dubur ini, maka tidak boleh. Paham nggak? Tidak boleh terkena najis lain. Intinya begitu ya. Paham? Terkena kencing misalkan. Paham nggak? Ya. Itu salah satu contoh. Misalnya kan orang kalau qodil haja itu biasanya lengkap sama buang air kecilnya. Toh?
Jadi dari dubur keluar, dari kubul juga keluar. Kok sampai salah satunya saling mencampuri, yang di dubur terkena najis yang keluar dari kubul misalkan. Itu tidak boleh. Maksudnya tidak memenuhi syarat melakukan istinja harus pakai air kalau sudah tercampur dengan najis lain. Paham ya? Jadi syaratnya itu 3. Tadi yang pertama, najis atau kotorannya itu belum sampai kering. Yang kedua, tidak belepotan kemana-mana. Yang terakhir, tidak tercampur dengan najis lain.